ingin memperkenalkan dulu tentang struktur artikel ya. Karena di dalam struktur artikel itu yang secara umum artikel jurnal itu biasa disingkat dengan IMRAT. Di sini saya menambahkannya dengan car, ya. Bukan mobil tapi di sini ini adalah singkatan. Jadi struktur ini itu lebih dikenal sebagai salah satu struktur penulisan yang memang digunakan oleh banyak penulis artikel. Karena struktur ini juga banyak diterima oleh banyak jurnal ilmiah bereputasi. Apa struktur IMRAT tersebut? Nah, ini struktur IMRAT. Nah, dia mempunyai titel, kemudian ada keyword seperti gambar ikan yang tampil ini, kemudian ada main tag, ada introduction, method, result, and discussion. Nah, sedangkan car tadi yang saya maksudkan itu adalah conclusion, acknowledgement, kemudian referensi. Nah, ini kalau kita lihat ke gambar ikan ini, dia punya kepala, dia punya badan, punya body, dan dia punya ekor. Dan kepala daripada ikan itu adalah judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada kata kunci. Sedangkan pada badan ikan, itu ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, dan diskusi ataupun pembahasan. Sedangkan pada bagian ekor, itu ada kesimpulan, kemudian penghargaan kita, ucapan terima kasih, kemudian referensi, suplementari data itu kalau ada, data pendukung. Biasanya kalau memang jurnal-jurnal seperti jurnal kualitatif riset itu meminta data pendukung seperti verbatim yang kita buat, kemudian ataupun hasil SPSS yang dihasilkan daripada riset kita itu dilampirkan sebagai suplemen data. Nah, di sini kita perhatikan dari struktur IMRAT tadi. Ini IMRAT format. Yang kita lihat sekarang yang ada di tampilan ini adalah format daripada IMRAT. Introduction, method, result, kemudian discussion. Jadi di introduction itu yang harus dipertanyakan di situ adalah why. Sedangkan di method how. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian di result itu what. What the answer to the question. Jadi di sini hasil yang kita temukan di sini itu adalah apa yang kita menjadi kegelisahan kita yang kita tulis tadi di dalam pendahuluan. Kemudian diskusi so what. Jadi di sini diskusi bukan penjabaran akhir, tetapi diskusi itu adalah, kalau boleh kita katakan, diskusi itu adalah mencoba membandingkan. Jadi hasil yang sudah kita temukan kemudian kita bahas di sini berdasarkan teori yang kita gunakan di pendahuluan ataupun berdasarkan teori yang kita gunakan pada teori yang kita gunakan yang kita pakai untuk penulisan artikel kita ini. Nah, ini yang kita kaji di sini. Tetapi antara hasil dengan diskusi itu tidak boleh terpisah. Hasil yang kita diskusi yang kita bahas itu adalah berdasarkan hasil yang telah kita capai dalam sebuah riset kita. Sedangkan hasil yang kita bahas di situ adalah sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, metode ini sebenarnya dia krusial. Dalam hal ini sangat krusial metode. Kebanyakan orang menulis metode itu setelah mendapatkan hasil. Itu salah sebenarnya. Metode itu adalah jalan kita untuk mencapai hasil. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya itu dalam membuat sebuah skripsi ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Bab 3 itu adalah tentang metodologi penelitian. Nah, di situ ada metode kualitatif dengan paradigma kualitatifkah atau kuantitatifkah atau dengan mixed method. Arah daripada metode tersebut menentukan hasil kita berdasarkan gap riset yang kita angkat. Dan ini yang harus dicapai di dalam sebuah riset. Dan ini adalah format daripada IMRAT tadi. Sekali lagi ada introduction,
kita ada bisa melihat yang ke samping sebelah kanan, itu ada teori di situ. Nah, teori itu tidak perlu dibahas secara terpisah, tetapi teori yang ada di dalam artikel kita itu dimasukkan, dielaborasi di dalam bagian pendahuluan. Sedangkan metode dia bagian tersendiri. Nah, sedangkan result dan discussion itu ada jurnal yang menggabungkan antara hasil dan diskusi, ada yang memisahkan, dan itu tergantung daripada kebijakan jurnal. Tetapi format dasarnya itu adalah seperti yang kita lihat pada bagian sebelah kiri. Nah, ini yang di bagian pendahuluan dalam sebuah artikel. Nah, bagian pendahuluan ini, disinilah kita menulis sebuah keunikan kita, sebuah keunikan dari penelitian kita. Bagaimana tinjauan pustaka kita, kemudian termasuk di sini tentang keaslian penelitian kita, tentang riset gap. Jadi tadi kita sudah menulis di di pendahuluan penelitian kita, kemudian kita ingin mengangkatnya sebagai artikel. Ada masalah di situ, ada riset gap, itu aja yang diambil. Jadi kegelisahan akademik kita inilah yang kita jadikan di bagian pendahuluan dalam sebuah artikel. Nggak usah lagi dibahas di situ, misalnya pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu bla bla bla. Kemudian bagaimana hubungannya dengan seni tari, itu nggak perlu. Kita langsung masuk ke riset gap-nya. Apa yang menjadi riset gap kita di sini? Misalnya kita menulis tentang seni tari. Di Aceh kurang diperhitungkan misalnya, ataupun peminat tari di Aceh cuma kalangan perempuan, bukan kalangan wanita. Dan ini faktanya apa? Kita jelaskan faktanya di situ. Kita tulis faktanya di situ di paragraf pertama. Kemudian baru dari paragraf pertama tersebut baru kita turunkan menjadi point by point. Artinya apa? Kita mensyarah paragraf pertama tadi menjadi paragraf selanjutnya. Dan itu nggak perlu terlalu banyak. Dan kita nggak perlu harus menulis pengertian tari di situ. Kita menulis pengertian seni di situ, itu nggak perlu. Karena dalam sebuah artikel tersebut kita harus bisa memunculkan sebuah gap research. Dan saya sangat menyarankan gap research itu langsung aja di awal ditulis, di paragraf pertama, sehingga bisa kita jabarkan untuk paragraf selanjutnya, sehingga mempunyai sebuah titik temu pada paragraf yang pertama. Kemudian di dalam bagian metode tersebut, bagian metode dalam sebuah artikel itu meliputi subjek penelitian kita. Jangan hanya menulis metode di dalam di dalam artikel tersebut singkat tapi tidak jelas. Boleh singkat, padat, dan jelas. Dalam artian bagaimana? Coba nanti buka sebuah artikel jurnal, kita mencoba untuk mereview artikel tersebut. Ya, di situ ditulis metode dalam penelitian atau pembahasan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan secara deskriptif dengan pendekatan apa. Singkat di situ aja. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Karena kenapa? Metode yang kita gunakan di dalam artikel kita itu harus dapat dijadikan oleh orang lain ataupun harus bisa dikembangkan oleh orang lain yang akan melakukan dengan metode yang sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh membuat metode tersebut secara abstrak di situ. Dia juga tidak perlu terlalu panjang. Maka di situ tadi saya katakan bahwa metode di dalam sebuah artikel itu adalah metode yang isinya ringkas, padat, dan jelas. 2 paragraf sudah cukup untuk metode. Tapi jelas. Jelas di situ subjek penelitiannya apa,
variabel penelitiannya apa, teknik pengolahan datanya bagaimana, instrumen yang kita gunakan untuk meneliti itu juga apa, kemudian serta bagaimana data hasil penelitian itu kita nanti itu dianalisis. Termasuk hubungan antara kita bisa juga menghubungkan antara masalah kita dengan metode tersebut. Itu di dalam sebuah metode. Sedangkan untuk result, untuk hasil, di sini kita bisa menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, hasil penelitian itu bisa kita sajikan dengan bentuk tabel misalnya, grafik ataupun gambar, dan memang dalam penyajiannya itu memang kita harus memulainya dengan narasi. Kemudian baru diikuti dengan tabel atau gambar. Kita membuat sebuah grafik. Misalnya kita mempertanyakan bagaimana perkembangan tari di Aceh. Nah, kita mungkin mau menyebarkan angket, dan angket itu kita analisis. Hasil analisis itu dalam bentuk tabel yang udah kita buat. Kalau memang kita menggunakan kuantitatif, maka kita bisa menggunakan SPSS. Apakah mau menggunakan angket terbuka ataukah angket tertutup. Kemudian hasilnya itu yang kita tampilkan di dalam bagian hasil penelitian kita. Sedangkan diskusinya baru nanti kita bahas di bagian diskusi. Nah, ini termasuk bagaimana hubungannya dengan teori-teori yang relevan ataupun pendapat orang lain. Di sini juga ditulis di dalam dengan menggunakan kalimat kita sendiri pada bagian hasil.